Bab 1. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nazia Sofa Isma dari kelompok 3 yang akan menerangkan submateri pertama, yakni aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Macam-macam aliran filsafat pendidikan. Aliran yang pertama, aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa yang mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukan pada guru ataupun bidang muatannya. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran progresivisme adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Sifat-sifat aliran progresivisme itu ada dua, yang pertama negatif dan yang kedua itu positif. Sifat negatif dalam artian bahwa progresivisme itu menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk seperti terdapat dalam agama, politik, etika, epistemologi. Dan yang kedua ada sifat-sifat positif dalam artian bahwa progresivisme itu menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia dari alam sejak lahir. Nah, selanjutnya ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme itu merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Tujuan umum aliran ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan hakikat. Isi pendidikannya mencakup ilmu, pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia itu sendiri. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Berikutnya, aliran perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial yang artinya kekal dan abadi. Dari makna yang terkandung dalam kata itu, aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang pada masa lampau. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersifat tegas dan lurus. Karena itulah, perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tujuan yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Yang keempat, ada aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan satu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme itu pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Eksistensialisme bisa dialamatkan sebagai suatu interaksi dari sebagian besar reaksi terhadap peradaban manusia yang hampir punah akibat perang dunia. Dengan demikian, eksistensialisme pada hakikatnya adalah merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Pengertian eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran abstrak, tidak logis atau tidak ilmiah.
eksistensialisme, menolak segala bentuk kemutlakan rasional. Yang keenam, ada aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Tokoh aliran idealisme adalah Plato, murid dari Socrates. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dan dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide atau idea. Idea sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran. Yang mengalami gerak tidak dikategorikan idea. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada ketidaksengajaan atau pengucapan salah kata atau tidak maksimalnya materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Jana akan memperkenalkan beberapa tokoh pelopor filsafat pendidikan, di antaranya yaitu tokoh yang pertama adalah Plato. Plato lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 348 sebelum Masehi. Plato merupakan filosofi Yunani yang aktif mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah khusus yang disebut dengan akademia. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan adanya dunia lain di balik alam kenyataan sebagai hakikat segala sesuatu yang ada. Artinya, sesuatu yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam ide tersebut, baik itu dalam hal kebaikan dan keburukan. Tokoh yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles lahir sekitar tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 348 sebelum Masehi. Aristoteles yang merupakan bapak ilmu beranggapan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Aristoteles berpandangan bahwa ilmuwan hendaknya menarik kesimpulan secara induksi dan deduksi. Dalam tahapan induksi, generalisasi atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang bentuk ditarik dari pengalaman penginderaan. Baik, tokoh yang ketiga yaitu John Amos Comenius yang dalam bahasa Ceko biasa dipanggil Jan Amos Komensky. Lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di Moravia yang kini dikenal sebagai Republik Ceko. Filsuf pertama yang memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan adalah John Amos Comenius, seorang pendeta Protestan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Percikan pemikiran Comenius berpengaruh pada teori-teori pendidikannya. Salah satunya adalah peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Ki Hajar Dewantara. A. Imam Al-Ghazali. Ghazali adalah tokoh muslim yang memiliki pemikiran yang luas dalam bidang tasawuf, filsafat, dan ilmu pendidikan tentunya. Tujuan pendidikan cenderung ke sisi rohanian, dikarenakan Imam Al-Ghazali yang bercorak tasawuf. Poin pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Poin pandangan pendidikan filsafat menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah kegiatan menuntut ilmu tiada lain berorientasi pencapaian ridha Allah.
Yang kedua, etika peserta didik yang baik. Yang ketiga, penubuhan tujuan agama dalam kegiatan menuntut ilmu. Kriteria guru menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak sendiri. Yang kedua, guru sebagai bentuk perilaku yang baik. Yang ketiga, guru tidak menggunakan kekerasan saat mengajar. Yang keempat, guru sebagai teladan dan panutan yang baik di hadapan murid-muridnya. Yang kelima, guru harus mau mengamalkan ilmunya. Kriteria murid menurut Imam Al-Ghazali. Kriteria murid menurut Imam Al-Ghazali yaitu 1. Mengurangi keterikatan dengan masalah yang mengganggu lancarnya penguasaan ilmu. Yang kedua, bersikap rendah hati atau B. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sendiri adalah bapak pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro ialah segala usaha orang tua untuk menyokong hidup anak atau kemajuan hidupnya dalam arti memperbaiki pertumbuhan segala kekuatan rohani dan jasmaninya. Sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang dianut oleh Ki Hajar Dewantoro adalah sistem Among, artinya sistem mengasuh anak. Guru adalah pamong, artinya wajib mengajar atau memberi ilmu dan mendidik anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk menyempurnakan hidup baik untuk diri sendiri atau individu maupun untuk anggota masyarakat. Hey, shout out Temek. Shout out Kamikaze. On that fuck shit. Shout out Dente, you know what I'm saying? What you do to my drink? Fuck it.